Jamaah Masjidil Muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di malam ke-24 dari bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan serangkaian ibadah yang telah diwajibkan kepada kita dan telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab dari diampuninya segala dosa-dosa kita. Sebagaimana telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadirin jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Pada hari kemarin kita telah membahas tentang zakat, ya. Bagaimana kedudukan zakat itu sendiri? Sebagaimana kita jelaskan kemarin, ya, bahwasanya bunul Islam ala khamsin: syahadat an la ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua yaitu mendirikan salat. Kenapa al-farqu bainal mu'min wal kafir wa huwa salat? Beda antara seorang mukmin dan kafir itu adalah salatnya. Orang kafir tidak diwajibkan salat, maka orang mukmin dia wajib salat. Tidak ada uzur baginya kecuali bagi perempuan. Bahkan bagi laki-laki, ya, dalam kondisi perang pun kita diwajibkan salat sambil berlari, salat sambil duduk, salat bahkan salat dengan kedipan mata atau ujungnya di salat. Yang ketiga yaitu apa? Menunaikan zakat. Nah, kesempatan kali ini bagaimana kedudukan zakat tadi? Ya, bahwasanya zakat sebagai rukun Islam yang ketiga. Dan bagaimana hikmah zakat itu sendiri? Nah, di sini setiap azan kita sering baca, ya, hayya 'alal falah. Apa artinya, Pak? Mari mencari kemenangan, mari mencari keberuntungan. Maka orang-orang yang sholat dia akan beruntung, dia akan menang. Begitu juga dengan orang yang membayarkan, menunaikan zakat. Sebagaimana surah Al-Mu'minun, ya. Surat ke-23 ayat 4, ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, ada 4 resep bahagia bagi seorang mukmin. 4 resep keberuntungan bagi seorang mukmin, orang yang beriman. Apa saja itu? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya, bagaimana untuk menambah kekhusyukan ini? Kekurangan bocor-bocor salat kita, yaitu kita tambah dengan salat sunnah. Di antara dengan salat sunnah rawatib, ya, yang ada 12 rakaat. Karena kenapa? Fadilahnya akan dibangunkan rumah di surga. Kemudian resep yang kedua kebahagiaan seorang mukmin, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, ini menjauhkan diri menggunjing, menggosip. Wailul lil mutaffifin, katanya kan? Yang al-mutaffifin, ya. Neraka wail.
bagi orang-orang yang mutaffifin ya. Kemudian yang berikutnya walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang apa? Menunaikan zakat. Yang kelima, yang keempat walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Ya, barang siapa yang mencari di balik itu, yaitu dengan berzina dan sebagainya, maka mereka orang yang melampaui batas. Nah, terkait dengan zakat tadi ya, kita selama ini mencari, kita kerja keras, tujuannya apa Pak? Agar hidup bahagia. Ya, kalau kita hanya kerja mengumpulkan uang tanpa ada kesadaran untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, apa bedanya kita dengan orang-orang non-muslim? Kita lihat bagaimana Rasulullah para sahabat ya memerangi orang-orang murtad ketika Rasulullah SAW wafat, yang mereka tidak mau menunaikan zakat, diperangi oleh para sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, begitu juga dengan kita sekarang, di era sekarang. Kita bekerja ya, tentu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, atau i'mal lid dunya ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu badan. Ya. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama dan ibadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati ya. Nah, tentunya kita di sini ingin mencari kebahagiaan. Nah, salah satu kebahagiaan seorang muslim yaitu apa? Dengan menunaikan zakat. Nah, zakat ini sebagaimana kita uraikan kemarin ya, pada bulan Ramadan ini ada namanya zakat fitrah yang akan kita tunaikan ya sampai sebelum terlaksana sholat Idul Fitri. Dan kita telah membentuk kepanitiaan yang dikoordinir oleh Pak Herman. Silakan nanti bapak-bapak dibantu untuk Pak Herman untuk dalam kepanitiaan dalam mengumpulkan zakat baik berupa uang ataupun beras. Untuk beras 2,5 kg, untuk uang kita kemarin 38.000, tapi tidak apa-apa, mungkin ada yang sanggupnya 32.500, kita persilakan. Kenapa? Karena dari Basnas menetapkan 32.500, tapi kita kemarin ngambil garis amannya itu 38.000. Masjid Al-Falah Korpi Raya Korpi 37.500. Nah, ini gambaran ya, bahwasanya kita bekerja tidak hanya sekedar terpenuhi kecukupan, tapi kita bekerja keras, banting tulang, malam jadi siang, siang jadi malam, ya kaki jadi kepala, kepala jadi lain sebagainya. Apa? Kita targetkan bahwasanya kita bekerja itu agar terkumpul harta bisa membayar zakat. Ya, baik ke zakat harta, zakat emas, zakat persawahan dan lain sebagainya. Nah, inilah seorang mukmin kebahagiaannya diantara dengan menunaikan zakat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendapatkan rezeki yang melimpah dan menunaikan zakat, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita terkait zakat yang harus kita targetkan. Kita bekerja untuk mencapai kebahagiaan dengan menunaikan zakat ataupun membayarkan infak, sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.